Belum genap setahun F1 dan F1 Plus rilis, Oppo kembali hadirkan selfie expert baru di Indonesia. Se-expert apa sih selfie dan fitur-fitur lain smartphone ini? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Oppo F1s. Pasti pada bingung deh. Bukannya beberapa waktu yang lalu, Oppo juga ngerilis penerus F1 yang dinamai F1 Plus? F1s ini siapanya F1 Plus? Adiknya? Kakaknya? Atau siapanya? Bentar-bentar, kamu gak usah bingung lagi. Jadi F1s ini adalah pengganti F1 yang udah gak lagi diproduksi di Indonesia. Kalau ngelihat desainnya, F1s ini mirip banget sama F1 Plus. Secara keduanya sama-sama usung layar 5,5 inci dan tombol home fisik yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Bodi belakang sampai framenya dibalut dengan bahan metal halus yang lembut banget saat dipegang. Saking lembutnya malah jadi legend gini deh. Buat jaga-jaga kamu bisa pasangin silikon case bawahnya aja. Tapi dilihat-lihat kalau pakai silikon case, bodi metalnya malah gak kelihatan cakep ya. Menurut kamu mending dipakai pelindung atau enggak? Sekeliling framenya dibalut chamfer edge yang bikin F1s dengan desain unibody ini makin kelihatan ganteng buat dipakai pas lagi nongkrong bareng gebetan sambil nyari-nyari Pokemon. Penempatan tombol power dan volume juga mudah dijangkau meski dimensinya terbilang bongsor. Tombol capacitive back dan recent apps cukup responsif, lengkap dengan backlight yang cukup terang. Di bagian bawah bodi, kamu bisa nemuin lubang speaker yang ditemani dengan port jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada slot SIM yang bisa diisi 2 SIM bertipe nano plus microSD. Bukan hybrid kok, jadi kamu bisa pakai 2 slot SIM bareng microSD-nya sekaligus. Karena bandrolnya di bawah F1 Plus, tentu ada beberapa spek yang dibonsai di F1s ini. Salah satunya layar. Ukurannya emang sama-sama 5,5 inci, tapi resolusinya cuma HD 720p dan kerapatan pixel 276 ppi. Emang sih nggak serapat layar 1080p, namun tampilan layar IPS ini masih cukup tajam dan kelihatan jelas kalau dilihat dari samping sekalipun. Menu-menu dan ikon aplikasi Oppo F1s penuh nuansa flat yang nggak kelihatan norak. Yaps, saya suka banget sama ColorOS 3.0 yang berbasis Android 5.1 Lollipop ini. Karena selain nawarin UI yang minimalis dan elegan, tapi responsivitasnya juga lebih cepat dari ColorOS versi sebelumnya. Bosan sama tampilan bawaan? Kamu bisa gonta-ganti tampilan di Time Store dengan tema yang sesuai sama selera kamu. Opsi buat ganti font juga bisa kamu temuin di menu setting, lengkap dengan pilihan ukurannya. Mode simple juga hadir untuk para orang tua. Tampilannya ntar berubah jadi super minimalis jadi kayak gini. Satu lagi, menu gestur. Mulai dari double tap to wake, screenshot dengan swipe 3 jari ke bawah, sampai ngegambar pola huruf untuk akses menu tertentu juga bisa kamu gunain di Oppo F1s ini. Namun, fitur double tap to wake-nya bakal jadi mubazir kalau udah pakai fitur fingerprint sensornya yang responsif ini. Secara lebih cepat unlock pakai sidik jari ketimbang repot-repot nge-tap layar buat ngaktifin HP. Proses ngenalin sidik jarinya juga cepet banget. Cukup tekan tombol home dan Oppo F1s langsung aktif. Beda dengan tangga sebelah yang fingerprint sensornya sama-sama ada di tombol home, kadang pas tekan tombol home nggak langsung kebuka, jadi mesti sentuh lagi fingerprint sensornya. Nggak cuma buat unlock aja, fingerprint sensor ini juga bisa dipakai buat buka aplikasi, telepon cepat, dan nyimpen file-file rahasia yang nggak pengen diakses secara bebas oleh orang lain. Demi nekan harga, F1s nggak pakai chipset MediaTek Helio P10 kayak F1 Plus. Masih MediaTek sih, namun seri di bawahnya, yaitu MT6750. Jangan selalu nganggap chipset bikinan MediaTek itu nggak bisa ngebut ya. Performa chipset 64 bit dengan 8 inti yang dikawinkan dengan GPU Mali T860 dan RAM 3GB ini, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa ngimbangin grafis-grafis game mobile SD terkini. Mulai dari game FPS Neon Shadow yang grafisnya super keren, sampai main Pokemon Go yang lagi nge-hits banget saat ini. Lancar banget cuy! Oh ya guys, Pokemon Go akhirnya rilis resmi di Play Store Indonesia, jadi kamu bisa download langsung di Play Store. Dan semoga kedepannya game ini nggak bermasalah lagi ya, terutama di bagian servernya. Penasaran sama skor Antutu Oppo F1s? Tembus 41 ribuan. Untuk spek lengkap dan harga terbaru, cek link pertama di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dengan jargon selfie expert,
Udah pasti kamera depan jadi fitur yang menjual dari Oppo A1s. Kamera depan ini usung resolusi 16 megapiksel, lebih tinggi dari resolusi kamera belakangnya yang cuma 13 megapiksel, sama dengan formula kamera F1 Plus. Bukaan lensa f2.0 dan juga sensor berukuran 1/3,1 inci akan berikan sensitivitas cahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kamera depan HP lain sekelasnya. Sederhananya, kamu bisa selfie dengan hasil yang tajam, terang, meski minim cahaya dan gak backlight, meski membelakangi sumber cahaya. Kalau harus selfie di tempat yang sangat minim cahaya, ada screen flash yang bisa diandelin. Kamera belakangnya yang cuma 13 megapiksel ini emang gak begitu diunggulin sih, tapi punya PDAF, bukan lensa f2.2, sampai sensor yang ukurannya 1/3,1 inci. Foto-foto yang dihasilkan berkualitas dan bisa menghasilkan RAW file. Warnanya natural, detailnya juga dapat. Performa HDR-nya juga oke buat ngeimbangin cahaya dan detail di daerah yang terang dan juga gelap. Kayak foto langit dan pohon-pohon ini. Buat rekam video, baik kamera depan dan juga belakangnya udah dukung resolusi hingga Full HD di 30 frame per second. Dengan bitrate video 17 megabit per second dan juga audio stereo 128 kbps. Urusan konektivitas, Oppo A1s ini cukup lengkap. Ada USB on the go yang otomatis akan mati sendiri kalau udah gak kepake lagi. Menarik sih, cuma agak repot ya, karena mesti switch on manual kalau pengen connect flash disk di smartphone ini. Oppo A1s ini juga udah dukung konektivitas 4G LTE di kedua slot nano SIM-nya. Jenis 4G LTE-nya adalah FDD, sehingga kamu bisa pakai layanan 4G dari operator Telkomsel, XL, dan juga Indosat. Yaps, Oppo A1s ini udah lolos TKDN. Pabriknya di Cengkareng adalah pabrik pertama Oppo di luar Tiongkok. NFC, sensor gyroskop, dan juga full flash charging absen di A1s ini. Oke, untuk yang terakhir ini emang harus ditoleransi, karena full flash charging cuma ada di smartphone flagship. Mungkinkah kedepannya full hadir untuk smartphone Oppo kelas menengah? Hanya Tuhan dan Oppo yang tahu. Jadi, buat siapa Oppo A1s ini? Jelas bukan untuk gadgeters yang doyan main game VR, para penyembah spesifikasi dan jamaah antutudiah. Oppo A1s ini cocok buat gadgeters yang doyan main Snapchat atau Instagram, serta para vlogger pemula yang punya budget 3 jutaan rupiah. Sebagai informasi, saat ini Oppo punya 157 service center dari Aceh sampai Papua, yang dikelola sendiri, bukan nebeng dan masih akan terus bertambah setiap bulannya. Thanks for watching dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan pasti subscribe channel Gadget Gaul. Biar apa? Biar kamu gak ketinggalan info kalau ada review terbaru dari kami. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video review selanjutnya.